Wis. Wis. Wis iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami cintai, marilah kita bersama syukur pada Allah karena kita telah diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring. Anak-anak yang kami cintai, pada kali ini konsep yang akan saya bawakan adalah tentang listrik statis. Baiklah, kita mulai. Listrik statis. Ya, kita mulai yang pertama. Listrik statis. Listrik statis, pengertian dan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini alat yang digunakan untuk menunjukkan adanya listrik statis, adanya muatan. Ya. Nah, listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya adalah saat kita menyisir rambut, tanpa terasa rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. Nah, peristiwa ini ternyata merupakan fenomena listrik statis. Jadi rambut yang mengikuti arah sisiran itu adalah fenomena listrik statis. Nah, pengertian listrik statis sendiri. Nah, sebelum mempelajari pengertian listrik statis, kita perlu tahu sebuah benda tersusun atas atom yang bermuatan. Muatan positif, muatan negatif, dan netral. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini atom, gambar atom. Jadi yang ini adalah ini yang mengelilingi ini, atom ini adalah elektron. Sedangkan ini tengah ini adalah neutron. Neutron itu ada proton yang intinya seperti dengan nukleus, dan ini adalah orbit elektron. Nah, muatan positif disebut dengan proton, terletak di inti atom. Yang ini tadi ya, inti atomnya. Muatan negatif dinamakan elektron, letak di kulit atom. Ini kulit atomnya. Kemudian muatan netral di sini dikenal dengan neutron, berada pada inti atom ini. Kita teruskan lagi. Gaya kolom. Gaya kolom. Dua benda bermuatan listrik sejenis atau beda jenis, muatan Q1 dan Q2 yang terpisahkan jarak R, maka akan terjadi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Kalau positif negatif akan terjadi tarik-menarik, positif-positif tolak-menolak, negatif-negatif tolak-menolak. Nah, ini positif negatif, maka terjadi tarik-menarik. Ya, tarik-menarik. Kemudian yang ini adalah positif-positif, akan terjadi tolak-menolak. Tolak-menolak. Yang ini negatif-negatif juga sama, akan terjadi tolak-menolak. Nah, besarnya gaya kolom itu sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah elektrostatik force atau gaya elektrostatik atau gaya kolom, Q adalah muatan, Q1 adalah muatan pertama, Q2 adalah yang kedua, kemudian R disebut dengan jarak, ya, jarak, dengan K adalah konstanta kolom yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton
meter persegi C pangkat min 2. Nah ini ya, F gaya kolom Newton, K 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat C pangkat min 2, R jarak 2 muatan disebut dengan N, Q1 muatan 1 kolom, dan Q2 muatan 2 kolom. Nah, kita lakukan dengan medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Apabila suatu benda bermuatan listrik pada daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Nah, arah gaya ya. Jadi arah gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif adalah keluar dari benda, sedangkan arah gaya listrik dari benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke dalam benda. Ini contohnya. Ini ya. Jadi yang positif keluar, ini negatif dia masuk, gara-gara garis gayanya masuk. Ini positif sehingga terjadi keluar, ini juga keluar. Ini positif negatif, yang positif menuju negatif, yang positif menuju negatif. Nah ini ada benda, ada muatan positif, kemudian di sini titik P, ya ini titik P, maka arah gayanya adalah, ya arah gayanya keluar. Jadi ini muatan positif, di titik P ini arah medannya keluar. Nah sekarang kalau muatannya negatif, maka ini titik P arah gaya medannya atau arah gaya medannya adalah masuk. Jadi gaya medannya masuk, medan listriknya menuju ke muatan negatif. Nah, dirumuskan E sama dengan F per Q, di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, sedangkan F adalah gaya kolom, satuannya Newton. Q adalah muatan listrik benda, satuannya kulum. Nah, sedangkan E, kalau ini kita teruskan, karena F tadi adalah kaki Q R kuadrat, maka kalau F-nya ini diganti itu akan dapatkan E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana Q adalah muatan listrik, satuannya kolom, sedangkan R adalah jarak titik kemuatan, satuannya M. Nah, kita teruskan lagi, yaitu ini contoh soal muatan uji sebesar 25 kali 10 pangkat 5 kulum diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 ton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Diketahui Q sama dengan ini 2 kali 5. Ini Q 25 kali 5 kulum, F 0,5 Newton, ditanya R. Jawab E sama dengan F per Q, E sama dengan 0,5 per 25 kali 45, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per kolom. Kita lanjut, yaitu energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Nah ini gambarnya. Jadi ini benda, muatan, kemudian ini ada muatan ini berpindah ke sini. Ya, dengan gaya ini dia mau dipindah ke sini. Maka usaha yang dilakukan gaya FW untuk memindahkan muatan penguji plus Q dari titik P ke titik Q
dari titik P ke titik Q, maka besarnya W sama dengan min FW kali S sama dengan min FW delta R atau min F R2 min R1. Ini. Ya ini. Sehingga FW adalah besarnya gaya skalar, gaya F diberi tanda min negatif karena gaya kolom berlawan arah dengan arah perpindahan. FW sama dengan F kali Q sama dengan gaya kolom. Nah, W sama dengan min K, Q aksen per R1 kali 2 kali R2 min R1 sama dengan min kaki Q1 R1 R2 min R2 min R1 W min Q kaki W min kaki Q aksen seper R1 min seper R2 sama dengan K Q aksen seper R2 min seper R1. Dari tanda min ini masuk sini sehingga ini pindah. Nah, sehingga W sama dengan kaki Q aksen per seper R2 min seper R1 atau sama dengan delta EP. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensial listrik. Jadi usaha untuk memindahkan muatan tadi sama dengan perubahan energi potensial listrik. Nah, jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensial listrik. Sehingga rumusnya EP sama dengan K, Q aksen per R, EP termasuk penjelasan skalar. Dengan E, itu energi potensial listrik satuannya Joule. Ya, satuannya Joule. K konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton C-2 meter kuadrat, S sama dengan jarak satuannya M, Q plus muatan sumber, Q aksen muatan uji, satuannya Coulomb. Baik, kita teruskan. Potensial listrik. Potensial listrik ini jadi ini muatan positif di titik P. Pertanyaannya berapa potensial titik P ini? Maka P sama dengan kaki per R. Jadi kaki ini per R. Di mana P adalah potensial listrik, satuannya volt, K konstanta, satuannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton Coulomb 2 meter kuadrat, Q muatan sumber Coulomb, R jarak dari muatan sampai titik P. Nah, jika lebih dari beberapa tempat, maka potensialnya dijumlahkan secara aljabar, yaitu ini P sama dengan K-1 per R1 plus Q2 per R2 plus K-3 per R3. Nah, sekarang kapasitas kapasitor. Contoh kapasitor ini bermacam-macam contoh kapasitor: elko, tantalum, Miller, plastik film, kertas, dan keramik. Ya, ini beberapa bahkan dari contoh kapasitor. Nah, kita sekarang kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas suatu kapasitor didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang dapat disimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara kedua konduktornya. Dirumuskan, ini C sama dengan Q per V
di mana C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad, Q muatan listrik yang simpan, satuannya coulomb, V beda potensial, kedua ujungnya satuannya volt. Kita sekarang kapasitor keping sejajar. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Kapasitas keping sejajar terdiri dari dua keping konduktor yang luasnya sama dan dipasang sejajar. Kapasitasnya dirumuskan dengan ini C Q per V. Nah, karena V sama dengan Q D per A epsilon 0, maka C sama dengan Q per Q kali D per A kali epsilon 0. Sehingga ditemukan C sama dengan epsilon 0 A per D, di mana C adalah kapasitas kapasitor, C kapasitor kapasitor, satuannya farad, epsilon 0 permitivitas ruang hampa, satuannya 8,85 kali 10⁻12 C kuadrat per N M kuadrat. Kemudian A luas penampang masing-masing keping, satuannya meter persegi, meter kuadrat. D adalah jarak antar keping, satuannya meter. Nah, contoh soal. Sebuah kapasitor dengan kapasitas 0,8 mikrofarad dimuat oleh baterai 20 volt. Berapa muatannya disimpan dalam kapasitor tersebut? Biasa diketahui 0,8 mikrofarad C dijadikan farad, 8 ke 10 angkat 7 farad, V 20 volt. Ditanya Q. Jawab, C sama dengan Q per V, atau Q sama dengan C kali V, 8 kali 10 47 kali 20, ini 1,6 kali 10 pangkat min 5 kolom. Nah, sekarang rangkaian kapasitor paralel. Ini yang paralel, atau digambar seperti ini. Jadi ini C1, C2, C3, C4. Rumus rangkaian kapasitor paralel adalah C total C1 plus C2 plus C3 plus sampai C ke N. Nah, sekarang kita teruskan dengan rangkaian seri kapasitor atau kondensator seri. Ini gambarnya. Jadi di seri, ya, atau diganti seperti ini. Rumus dari rangkaian seri kapasitor adalah C total sama dengan, maaf ini ada kurang, jadi 1/C total sama dengan 1/C1 plus 1/C2 1/C3 plus 1/CN. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor W sama dengan setengah CP kuadrat. Karena T sama dengan Q per P, maka W sama dengan Q per P kali P kuadrat. W sama dengan setengah Q P kuadrat. W sama dengan energi yang tersimpan, satuan joule. Kemudian W kapasitas kapasitor satuannya farad. Q adalah muatan coulomb, V muatan listrik. Nah, anak-anakku yang kami cintai, demikianlah materi yaitu konsep listrik statis. Semoga kalian bisa belajar terus. Jangan lupa tadi ada yang dibetulkan, yaitu untuk yang kapasitor seri yaitu 1/C total, ya. Jadi kurang 1/C total. Sekian dari kami. Kurang lebih maaf. Jayalah pelajar Indonesia, yakin sukses dan bisa sukses dunia akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahu kan adzan. Hmm? Apa? Apa nih? Kena suara adzan. Besok pasti